Tentu untuk bergerak dari titik awal ke titik akhir kita perlu jelas dari mana kita bergerak lalu mau kemana kita, baru nanti strategi itu bisa kita turunkan. Nah, terkait dengan World Economic Forum dan Global Competitiveness Index yang cukup relevan, saya coba refer di Global Competitiveness Index itu ada data bercerita mengenai ranking Indonesia. Dan bagi saya, ya mungkin bagi teman-teman ini cukup memprihatinkan dengan potensi yang kita miliki, apalagi yang sudah Pak Lutfi sampaikan, kita hanya mampu 10 besar pun tidak, 20 pun tidak, 30 pun belum, 40 pun belum. Jadi baru tahun ini masih di level 44. Satu skor yang lain dari IMD itu ranking kita adalah 42 dari 54. Jadi apalagi teman-teman ini adalah mahasiswa terbalik yang dikirimkan, yang biasanya ranking 1, ya mungkin ranking 2 atau ranking 1 bersama, pokoknya 3 besar ya, kecuali saya. Nah, saya pikir kalau kita melihat ranking 44 itu kayaknya nggak kelihatan, sedih sekali kalau menurut saya. Nah, apa sih isinya? Ada 12, tapi karena waktu nggak banyak, saya hanya menyoroti satu, yaitu Higher Education and Training. Di sana dituliskan skor kita hanya 66. Bayangkan higher education kita di dunia itu ya memang cukup parah. Sedih sekali kalau saya lihat data ini. Kenapa? Gitu kan? Lalu gimana caranya? Nah, ini satu fenomena. Jadi biar kita jelas posisinya di mana. Karena kalau nggak jelas persepsi masing-masing itu agak sulit kita bergerak. Dan ini pun sejalan dengan vitamin D yang Bapak sampaikan, innovation. Jepang sebagai komparasi inovasinya nomor 1. Data berikutnya itu menunjukkan di pilar yang lain inovasinya nomor 1, sebenarnya kita nomor 37. Jadi ada kesempatan besar untuk bisa kita lakukan di Jepang ini, khususnya dalam kaitan untuk meningkatkan dan membuat sebuah momentum perubahan yang sudah dicontohkan oleh Founder Foundation kita. Itu data yang pertama. Nah, yang kedua, karena saya mewakili, saya diminta oleh ketua saya, Mas Farid, untuk menyampaikan menamakan PPI Jepang. Tentu konteksnya adalah PPI. Nah, ini pun ternyata tidak kalah memprihatinkan. Indonesia, PPI Indonesia di Jepang dibandingkan dengan pelajar internasional hanya 1,5%. Bandingkan, silahkan diklik, bandingkan dengan Vietnam lah, kalau sejauh-jauh. Vietnam itu 3.200, bayangkan. Tahun berapa Vietnam ini? Bayangkan. Saya kasih waktu untuk bayangkan. Kalau saya sih prihatin sekali. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah konsep kita bersama. Saya coba komparasi juga dengan data yang lain. Ya, kalau salah kita bandingkan dengan China, Korea, Taiwan, dan seterusnya. Nah, itu Vietnam aja lah yang dekat. Kalau Malaysia kedeketan, mesti penting terus. Data yang lain yang ditunjukkan dari PPI Dunia, kemarin saya coba kontak ada Mas Ikro dan juga Mas Ivan sebagai delegasi PPI Jepang kita. Ada 10, kebetulan dapat dari Metro TV sebenarnya. Ada 10 negara tujuan favorit dari Indonesia. Yang pertama negaranya di mana tempat Pak belajar itu Amerika Serikat. Di slide berikutnya ke bawah. Enggak, klik. Sorry, ke atas lagi. Ya, klik PPI Jepang. Ya, klik PPI Jepang ke bawah. Next. Enggak, ke bawah aja. Next, ke bawah. Nah, ya ini 10 negara favorit. Kita nomor 6, lumayan lah. Tapi datanya pun tidak kalah lebih parah. Kalau mau kita bandingkan dengan Cina, sama-sama kanji kan, 7.000 orang. Artinya kalau masalah bahasa, ya nggak relevan
di Kompas dewasa, Tempo. Lalu juga waktu belajar itu kesulitan bahasa. Apalagi kita juga, dan ini memang satu concern. Tapi kalau ke negara lain pun besar, Mesir pun kayaknya susah. Bahasanya, masa bagi saya susah. Belanda juga tidak mudah. Ya mungkin Inggris, Jerman pun nggak angkanya cukup berapa? Ini saya ambil dari Metro TV Februari 2010, jadi cukup valid. Kalau yang JASO itu dari Jasa Outline 2010-2011, data as per May. Saya sudah confirm itu dari 3 government scholarship, lalu self-finance dan German scholarship. Jadi datanya cukup valid data kita. Nah, tentu banyak sebenarnya masalah lain. Nanti nggak selesai kita hanya ngomong masalah. Sudah lama mungkin. Nah, jadi saya pikir kita harus butuh sesuatu nih. Ada harus sesuatu. Kalau pada dasarnya kita membuat sesuatu gerakan, membuat sebuah Sumpah Pemuda, lalu Bapak pendiri negara kita juga membuat Asia Afrika Conference. Kalau dulu juga ada Gestapo ya, pusat olahraga dunia, kita pun sebenarnya memungkinkan karena itu sebuah bentuk momentum untuk membuat sebuah akselerasi perubahan. Next ke ya terus back ya, atas ya lalu ke bawah. Saya namakan sebagai Building a Stage for Innovation Orchestra Indonesia Innovation Stage. Ini saya nyontek sebenarnya dari Pak Menristek di waktu itu saya email Pak, boleh nggak kita bahannya? Karena bagus sekali menurut saya analoginya. Tempo hari kolega saya dari UPA juga datang ke Jepang, lalu saya juga coba menemani. Waktu itu juga ada program dari Kalpenas, ada datang ke Jepang, saya juga coba menemani. Lalu teman-teman saya juga dari UI, dari kampus semua. Tapi ini rasanya tidak harmonis kalau saya, tidak sinergi dan tidak membuat sebuah orkestra yang merdu sehingga nyata bentuknya. Padahal berapa dana yang dikeluarkan? Padahal berapa peluang yang sebenarnya bisa didapatkan? Ya, di luar dengan yang sudah ada, saya pikir yang sudah luar biasa. Saya akui lah, kalau bukan karena Pak Edison, lalu Pak Nur Hidayat dan bapak-bapak yang kami hormati membuat sebuah hubungan yang baik di Indonesia dan Jepang, mungkin kami ini nggak bisa. Saya nggak bisa dapat scholarship dari Indonesia untuk studi di sini. Tapi apakah cukup? Apakah tidak ada peluang yang lebih menarik? Apakah tidak bisa kita melakukan sesuatu yang lebih, yang beyond, yang akhirnya bisa menciptakan momentum, membuat sesuatu, mendorong akselerasi perubahan? Dan saya pikir dengan semangat, mungkin umurnya, kalau saya sih jiwanya lebih muda Pak Lutfi dari saya. Dengan semangat jiwa mudanya, ini benar-benar angin segar. Sayangnya saya perusahaan PSI ini sudah selesai Pak. Tinggal nonton. Tapi benar, kalau saya bayangkan ini, kalau kita bisa membuat sesuatu, Jepang loh kita. Ini bukan sesuatu yang mimpi, tapi memang kita bisa menjadi sama-sama pelaku sejarah bangsa. Nah, apa sih Indonesia Innovation Days? Oh, lihat dulu mas sebelumnya. Konsepnya yang saya next ke atas dulu ya. Konsepnya, kalau tadi ditantang, bagaimana meningkatkan? Pertama adalah Innovation Forum, di sana kita lakukan. Apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan? Jadi mungkin usul tema untuk berikutnya, Kongres PP Dunia, inovasi apa yang mau dilakukan? Value added seperti apa yang bisa kita tingkatkan? Nah, ada satu case menarik dari sebuah perusahaan. Jadi karena saya bidangnya memang di Innovation Management, kebetulan dapat artikel waktu itu ada profesor dari Singapura, NUS datang, sharing, dan juga kebetulan saya dapat artikelnya. Sebenarnya ada 4 case, tapi mungkin dengan keterbatasan waktu satu lah ya.
Suzlon dari India, dia adalah perusahaan willpower. Dan kita pun punya masalah dengan willpower. Jadi, waktunya nggak banyak, 13 menit. Jadi, intinya ada yang disebut dengan disruptive innovation. Mungkin nanti kita bisa bahas pada saat diskusi. Bahwa dengan adanya masalah, itu menjadi sebuah peluang bisnis. Pada saat itu perusahaannya Suzlon ini adalah tekstil, supply listriknya nggak lancar, lalu akhirnya membeli wind power dari Jerman. Dia pasang, dia install, ternyata enak ya, murah, ramah lingkungan, supply-nya pasti. Akhirnya dia lihat peluang lokal, indigenous innovation, dia sampaikan teman-temannya. Walhasil disukai, harganya murah, akhirnya menjadi sebuah perusahaan raksasa 6% dunia dan lebih dari 50% market share-nya di dia itu sendiri. Dia kita tahu pangsa pasarnya besar, dan itu salah satu case berhasil kenapa dia bisa maju. 3 case-nya adalah China, tapi mungkin saya skip ya. Nah, jadi bisa jadi innovation forum, atau yang lain adalah apa kita nggak punya sesuatu sih yang inovatif? Saya coba cek sebentar saja, UI itu punya yang namanya herbal. Akhirnya sampai punya magister herbal. Mungkin nanti Pak Surya yang lebih ahli sebagai dosen ini. Itu pun menjadi ditulis di sana. Itu adalah hanya satu-satunya dimiliki oleh Indonesia. Jadi kalau sejatinya sesuai dengan visi Indonesia 2025, amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. Visinya adalah salah satunya adalah mandiri, artinya berdiri sejajar dengan negara lain. Dan sejatinya KBRI pun berperan seperti itu. Nah, kalau kita mau mandiri, sejajar, kita harus punya sesuatu juga yang menjadi nilai tambah, yang menjadi sebuah core dari kita. Kalau yang kita ngikutin, nggak akan pernah nyampe. Kita jalan, tentu mereka pun jalan. Kita lari pun mereka lari. Kita harus bikin sesuatu lokal wisdom, kalau disampaikan oleh Pak Sudirwadi yang paling datang dari Surabaya, sebagai sebuah competitive advantage dan innovation di Jepang itu pun menjadi salah satunya. Nah, silahkan nih. Mungkin konsepnya agak banyak, tapi saya coba analogikan dengan visualisasi sedikit. Jadi nanti ada sebuah forum di mana, terima kasih. Gue yang sedikit suasana pameran di situ. Lalu next, nah ini ada innovation forumnya di mana mungkin ada diskusi, interaksi jadi sebuah momentum besar. Next lagi. Nah, barangkali Pak Lutfi di sana bisa memberikan sambutan buat kita bersama. Next lagi. Nah, ini mungkin ada talk show dengan Pak SBY. Next lagi. Ini rapat persiapan dengan Saudara Fitra di KBRI. Nah, itu saya ke sana. Dan terakhir, nah ini pembubaran panitia. Ya sampai selesai. Nah, coba bayangkan kalau bisa kita kumpulkan ratusan kampus, ribuan perusahaan dari BNI, Mahaka, Canon, dan seterusnya, BNI, Garuda, Pertamina, dan seterusnya, dan dari ITB, Unpad, dan seterusnya. Masa sih ITB nggak punya sesuatu? Ya saya lebih ITB. Masa Unpad nggak punya sesuatu atau dan teman-teman? Nah, tentu memang perlu pemikiran lebih lanjut. Tapi saya yakin kalau kita beri ruang untuk mereka bergerak, kita bisa encourage bersama. Poros Asia ini memang akan menjadi hidup dan berhasil. Next. Nah, sebenarnya tahun lalu kami di Odaiga mengadakan Indonesian Day. Ini dokumentasinya. Ini pun bisa kita lakukan, tapi ya skalanya kecil lah, culture. Waktu itu Mas Irfan mungkin masih ada ya, itu juga menjadi saksi. Mas Surya juga datang. Next. Ya, outcome-nya setidaknya saya lihat pertama bisa meningkatkan scholarship. Dari mana? Dari job fair. Dari mana? Dari scholarship day di Innovation Forum itu. Kalau kita punya itu, bisa kita punya nilai tawar. Lalu investment menarik untuk perusahaan Jepang. Jepang itu negara donor yang paling rendah, 0,3-0,2% dibandingkan dengan sertifikat obligasi Indonesia. Negara itu jauh sekali.